Shalom saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian PMK Kataros edisi Sabtu 4 Juli tahun 2026. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 4-6 dengan judul renungan Berbeda Tetap Satu. Next firman Tuhan di hari ini, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Setiap alat dalam sebuah orkestra memiliki bentuk, suara, dan fungsi yang berbeda. Biola menghasilkan nada yang lembut, trompet memberikan bunyi yang kuat, sementara drum menjaga irama. Meskipun berbeda, semuanya memainkan peran penting untuk menghasilkan sebuah harmoni yang indah. Tidak ada alat musik yang dapat menggantikan fungsi alat lainnya, dan keindahan musik hanya dapat tercipta ketika semuanya bekerja bersama sesuai perannya. Demikian pula dalam kehidupan orang percaya. Tuhan memberikan karunia yang berbeda kepada setiap orang, bukan untuk dibandingkan atau dipersaingkan, melainkan untuk saling melengkapi dan membangun tubuh Kristus. Setiap karunia adalah pemberian Tuhan yang memiliki tujuan mulia bagi pelayanan dan kemuliaan namanya. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4-6, Paulus mengajarkan bahwa keberagaman karunia bukanlah alasan untuk merasa lebih hebat atau lebih rendah dari orang lain. Justru perbedaan itu merupakan rancangan Allah agar setiap anggota tubuh Kristus saling membutuhkan dan saling melengkapi. Semua karunia berasal dari Roh Kudus yang sama, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan diri atas karunia yang dimiliki. Karunia bukanlah penghargaan atas kemampuan manusia, melainkan anugerah yang dipercayakan Tuhan untuk dipakai melayani sesama. Dalam ayat 7, Paulus menegaskan bahwa kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya, setiap karunia diberikan demi membangun jemaat, bukan untuk mencari kemuliaan pribadi. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12-14, ketika Paulus menjelaskan bahwa gereja adalah satu tubuh dengan banyak anggota, mata, tangan, kaki, dan telinga memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya sama pentingnya. Jika satu anggota tidak menjalankan fungsinya, seluruh tubuh akan merasa dampaknya. Demikian pula dalam pelayanan, setiap orang memiliki tempat yang telah Tuhan sediakan. Selain itu, Roma pasal 12 ayat 6-8 mengajarkan bahwa setiap orang hendaknya menggunakan karunia yang diterimanya dengan sungguh-sungguh, baik itu melayani, mengajar, menasihati, memberi, memimpin, maupun menunjukkan kemurahan. Semua bentuk pelayanan memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan ketika dilakukan dengan kasih dan kerendahan hati. Dengan demikian, karunia rohani bukan sekedar kemampuan, tetapi tanggung jawab yang harus dipakai untuk membangun iman sesama, memperkuat persekutuan, dan memuliakan Tuhan. Mari kita belajar mengenali karunia yang Tuhan percayakan kepada kita tanpa membandingkannya dengan milik orang lain. Gunakan setiap kemampuan yang dimiliki, sekecil apapun, untuk melayani di gereja, keluarga, kampus, tempat kerja, maupun lingkungan sekitar. Jangan merasa bahwa karunia orang lain lebih penting daripada karunia yang kita miliki. Sebaliknya, hargailah setiap bentuk pelayanan sebagai bagian dari pekerjaan Tuhan. Ketika kita melayani dengan kasih, kerendahan hati, dan kesetiaan, Tuhan akan memakai kehidupan kita untuk menguatkan orang lain serta membangun tubuh Kristus sesuai dengan kehendaknya. Perbedaan karunia bukan untuk dipersaingkan, tetapi untuk saling melengkapi. Demikian firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.